Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Selen Jelingko dengan NIM 210-200-245 dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Stambuk 21. Teman-teman, negara kita, negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai suku, ras, dan juga agama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia: agama Islam, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan juga Konghucu. Dengan banyaknya perbedaan tentu saja dapat memunculkan potensi perpecahan dan rusaknya perdamaian. Tapi kita tentu saja tidak ingin hal ini terjadi, kan? Oleh karena itu teman-teman, kita harus dapat bertoleransi dan menghargai setiap orang, baik itu yang sama maupun yang tidak sependapat dengan kita. Namun sebelum itu, kita harus pahami dulu, toleransi itu apa sih? Jadi, toleransi adalah suatu sikap atau perilaku yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang dapat menghargai dan menghormati tindakan yang dilakukan orang lain. Kerukunan di Indonesia telah disebutkan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda. Setelah kita paham pentingnya toleransi, mari kita dengarkan cerita mengenai betapa indahnya toleransi dan kerukunan itu di kehidupan saya dan abang saya yang merupakan umat Buddha dan merupakan minoritas di lingkungan yang berbeda ini. Sebelum itu, perkenalkan dulu dong namanya siapa kepada teman-teman. Nama saya Albert Stephen Ko. Tadi saya sudah bercerita sedikit tentang kita yang tumbuh di lingkungan yang berbeda, tapi kita ingin mendengarkan secara langsung bagaimana pendapat dari kamu dan ceritanya. Jadi saya dari kecil, baik itu di lingkungan sekolah, les maupun di lingkungan tetangga, memiliki agama yang berbeda dengan saya. Saya mulai tumbuh bersama dengan teman. Dari perbedaan itu juga termasuk dari warna kulit, dan saya sendiri juga termasuk minoritas. Namun perbedaan itu bukan menjadi suatu halangan bagi kami untuk berteman. Malahan kami sangat akrab, kami saling bertukar pikiran dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada agama tersebut. Dengan terbiasa berteman tanpa membeda-bedakan, kini saya dapat terbuka sekali dengan semua orang untuk duduk dan berbicara bersama. Dari kecil saya sudah diajarkan bahwa perbedaan itu bukanlah menjadi suatu halangan. Saya berteman dengan teman saya dari kalangan yang berbeda, dan itu membuat saya menambah pengetahuan baru tentang agama mereka. Oke, sebuah hal yang patut dicontoh ya teman-teman. Nah, jika begitu kita dapat menyimpulkan nih bahwasannya perbedaan itu bukan penghalang. Bahwasanya dimanapun kita berada, kita tetap akan menemui perbedaan. Nah, oleh karena itu kita harus dapat menghargai perbedaan orang lain. Dan juga kita harus menjaga kerukunan di antara kita. Benar. Nah, teman-teman, kita sudah tahu kan betapa indahnya perbedaan itu. Saya setuju sih dengan perkataan abang saya yang mengatakan bahwa perbedaan itu bukan penghalang. Bagaimana dengan kalian? Setuju juga kan? Dalam agama Buddha, toleransi telah diajarkan Sang Buddha. Seperti dalam kisah Upali, di mana Sang Buddha mengajarkan kita untuk menghargai keyakinan orang lain. Juga dalam prasasti Asoka yang berisikan tentang kerukunan itu, di mana isinya adalah: janganlah kita menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa dasar tertentu. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping pula menguntungkan agama orang lain. Dengan berbuat sebaliknya, kita telah merugikan agama kita sendiri, di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain semata-mata karena didorong oleh rasa bakti pada agamanya sendiri dengan berpikir, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, kerukunanlah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengarkan ajaran orang lain. Dalam agama Buddha, kita diajarkan untuk menjalankan Pancasila dan Brahmawihara yang terdiri dari Metta, Karuna, Mudita, dan Upeka. Dengan begitu, kita dapat menjaga kerukunan di dalam masyarakat. Dari sini saya harap kita semua bisa saling menghargai dan menghormati ya, dan mengerti bahwa perbedaan itu hal yang sangat indah dan menarik. Seperti pelangi yang berupa-rupa warnanya, namun terlihat menakjubkan. Mari kita membuka diri untuk mendengarkan pendapat dari orang lain, bertukar pikiran, dan menambah wawasan. Karena pastinya itu juga akan membuat diri kita semakin berkembang dan membawa dunia kepada tempat yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.